Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd ayyuhal thulabatul ilm. Kita sampai kembali kajian tematik sebab atau yang menjadi sebab Al-Quran itu diturunkan. Yang pertama tentu sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dan sekali lagi ini kebutuhannya manusia. Kebutuhannya manusia. Dan as-sunnah sebagai penjelasannya. As-sunnah di sini maksudnya adalah hadis. Ya. Dari mana kita bisa tahu zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat? Sementara Allah berfirman, wa aqimus shalah. Ya. Allah cuma suruh sholat di situ. Tapi kita nggak tahu, di Al-Quran tidak dijelaskan yang namanya berapa rakaat ya, nggak dijelaskan. Yang dijelaskan dalam hadis, dalam as-sunnah. Paham? Jadi Al-Quran sama as-sunnah ini keterkaitan. Makanya diturunkan Al-Quran beserta penjelasannya. Siapa karakter penjelasannya? Yang menjadi peran penjelasan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Al-Quran diturunkan yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pikirkan baik-baik. Allah berfirman, ini Al-Quran adalah kitab untuk petunjuk bagi orang-orang yang hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bertakwa ini apa sih? Ada yang tahu bertakwa? Silakan angkat tangan. Yang kalian tahu aja, apa itu bertakwa? Mengerjakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Sami'na wa ata'na termasuk takwa enggak? Gimana? Ayo, relax aja. Gimana? Termasuk ke bintang? Termasuk. Oke. Sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Termasuk taat. Takwa termasuk. Wa tawakkal 'ala Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Takwa di sini menjauhi larangan, mengerjakan apa yang diperintahkan. Mengerjakan apa yang diperintahkan ini masuk tadi sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Oke, karena kapanpun kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun. Kenapa? Di situ Allah berkuasa cabut nyawa kita kapanpun. Jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan suul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian berpulang kepada Allah, janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini menjelaskan
memberikan kita lampu merah bahwasannya kita setiap harus bertakwa sama Allah. Kerjain sholat, jangan sampai lupa karena HP. Ini sekali lagi, ini barang sampah yang dirakit, barang sampah, kaleng, sama dengan semuanya. Mobil, mau mobil apa? Mobil apa? Coba ketok, kaleng bukan? Cuma sekumpulan kaleng dan besi dan beberapa kabel-kabel. Ya. Mahal mana Quran sama mobil? Sama HP deh, sama HP, nggak sama mobil. Mahal mana? Hah? Quran sama HP mahal mana? HP. HP ini jutaan bukan? Sementara Quran ada yang 100.000, ada yang 50.000. Di Shopee bahkan kurang dari itu, ada 30.000. Subhanallah. Kenapa bisa lebih murah? Sementara isi dari Al-Quran itu paling besar manfaatnya dan pedoman dalam hidup kita. HP banyak minusnya, Quran ada minusnya? Gak ada. Kenapa kok bisa HP lebih mahal dan kita kejar-kejar buat sampai kita bisa membelinya? Kenapa? Oke, nilai positifnya dari dia banyak, begitu pula nilai negatifnya bagi dia banyak. Kalau ada orang mengatakan dia tergantung yang make sih, tergantung yang make. Sementara kita selalu berdampingan sama iblis. Ini dikatakan dalam Al-Quran, iblis meminta apa dari Allah? Perpanjangan umur sampai kapan? Kiamat. Dan Allah setujui sebagai ujian bagi kita. Iblis selalu menggoda kita sampai kapanpun. Itu udah janjinya iblis, sumpahnya iblis dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya dia punya teman. Supaya apa? Dia punya teman. Selalu kamu digoda. Mungkin kalau lagi ngaji tiba-tiba dengar notif, nengok langsung buka HP. Itu setan. Kalau nggak ada setan, kamu nggak mungkin gitu. Setan itu setitik segini besarnya. Kapan dia bisa jadi besar? Setan cepat besarnya. Ketika kalian, setan dan iblis, ketika kalian mau dihasut sama dia, makin besar, menguasai diri kalian, dan ada saatnya kalian dikendalikan. Dan wallah, ketika kalian sudah dikendalikan oleh syaitan, kalian akan dibodohi. Entah kalian rusak hidupnya, rusak, wallahi rusak. Nanti kalian bakal rasa. Sekarang aja udah mulai kalian dirusakin. Hafalan kalian udah mulai rusak sama HP. Ya. Sama yang mahal dan merusak. Yang mahal untuk merusak diri kita aja kita beli. Kita pakai sehari-hari, entah buat game, entah buat apa. Sementara kita lupa tujuan kita diciptakan untuk apa. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubaraka. Dan inilah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi, agar kamu merenungi ayat-ayatnya dan orang-orang berakal menjadi ingat. Allah juga berfirman, dan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah membuat Al-Quran itu mudah diingat. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ingat, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Allah telah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat. Adakah yang mau ambil pelajaran? Kok saya hilang Pak hafalan saya? Padahal Al-Quran udah Allah mudahkan bagi kalian. Kenapa? Koreksi diri. Ada apa dengan kamu dan HP? Al-Quran ini hidup. Maksudnya di sini adalah ketika kamu meninggalkannya secara perlahan, dia pun juga meninggalkan kamu secara perlahan. Bukan hidup dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Paham sampai sini? Ketika kamu mencoba, bahasanya apa nih? Ketika kamu mencoba
menyia-nyiakan Al-Quran dalam artian sengaja atau nggak sengaja, dia pun sama. Ingat ya, dia pun sama. Kamu mencoba meninggalkan Quran, lebih peduli kepada HP, dia pun bakal meninggalkan kamu. Coba lihat, lembaran mana yang kamu masih ingat? Sepersekian persen. Dan lembaran mana yang kamu udah gak ingat? Mayoritas persen. Ya, ya dulu kamu susah banget menghafalnya, penuh perjuangan, dikejar sana, dikejar sini untuk menghafal, dikit-dikit setoran, dikit-dikit pak, store. Akhirnya sekarang kalah dengan si kotak yang sampah. Allah berfirman apa? Kalau kamu ngejar dunia, gak bakalan bisa. Ujung-ujung kamu diperbudak sama dunia. Yang kamu kejar apa? Akhirat. Tuntut ilmu, tinggalin HP-mu. Di situ dunia bakal ngejar kamu ya. Wallah. Ini Nabi SAW yang mengatakan, dan Allah juga yang mengatakan, orang ngejar dunia gak bakalan pernah berhasil sampai kapanpun. Betapa banyak di luar sana orang kaya, di depan rumahnya sangat besar, kasurnya empuk, di depan rumahnya dijagain sama security, 3 atau 4 security. Tapi ketika dia pulang, dia masuk ke kamar yang sangat empuk sekali, hatinya resah, hatinya gundah gelap, was-was sama hartanya. Waduh, ada yang maling gak ya? Saya takut ada yang maling. Padahal ada security. Saya takut security saya yang maling. Was-was sendiri. Tapi ketika kita melihat orang-orang mukmin yang dia cuma sehari makan tempe, sehari makan tahu, tapi hatinya tenang. Kenapa? Dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat pelajaran ilmu agama. Yang dimana kata Nabi SAW, para nabi itu tidak pernah mewariskan yang namanya dirham, dinar, nggak pernah. Yang para nabi wariskan adalah ilmu agama, ilmu Islam, agama Islam. Makanya kalau kamu lihat orang-orang yang menuntut ilmu agama sukses, wallah sukses, menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Selain dia menjadi orang sukses, dia melahirkan orang-orang sukses. Kau bisa melihat buku-buku kita, karya para ulama yang dia kejar, tulis terus, dia pelajari, dia tulis, dipelajari, dia tulis. Sekarang dipakai amal jariah bukan bagi dirinya, dia panen pahala di kuburan. Di saat yang lainnya gak bisa panen apapun, karena fokusnya ngejar dunia, menyibukkan diri dengan push rank. Itu bukan tujuan kamu diciptakan, bukan itu. Nah, tujuan kamu diciptakan antara lain adalah yang tadi Allah bilang, agar kamu mempelajari Al-Quran. Karena Allah telah menjadikan Al-Quran ini mudah diingat. Siapa yang mengambil pelajaran? Kalau tidak ada yang memanfaatkan dari kalian, Allah tutup kembali pintu itu. Rasakan susahnya menghafal Al-Quran. Bukanlah kalian penuh perjuangan menghafal Al-Quran, kadang sampai lupa makan. Tapi sekarang ketika kalian udah dapat nih, dicolek sedikit, digangguin sedikit, dihasut sedikit sama ini, sama HP, hilang. Sekarang hafalin lagi jadi sulit ya, karena dia udah pergi dari hati kalian. Qurannya udah pergi dari kalian. Kalian perlu menghadirkan dia kembali, bujuk supaya dekat sama kalian. Caranya apa? Rajin membaca Quran, dengar notif. Ya. Yang WA kamu adalah manusia yang suatu saat dia bakalan peduli sama akhirat kamu, bahkan sama duniamu pun. Tapi dia udah berani mencoba-coba mengganggu kamu dengan Al-Quran, yang dimana Quran itu sendiri yang menjadi teman di kuburan. Orang tuamu kalian juga pulang. Setelah nguburin kalian, pulang gak dia? Ibumu pulang, ayahmu, anakmu, istrimu. Siapa yang datang? Quran menemani kamu sampai liang lahat kamu selesai, sampai alam barzah kamu selesai, sampai hari kiamat, dan sampai kamu masuk ke surganya Allah.
Quran yang nolongin. Malaikat penyiksa datang untuk menyiksa atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Apa kata Quran? Jangan. Dia ahli Quran. Dia selama ini membacaku, menjadi temanku. Jangan disiksa. Apakah malaikat berani menyiksa? Tidak. Kalamullah yang berbicara, Quran yang berbicara. Tidak mungkin berani malaikat menyiksa. Bagaimana Pak seseorang yang ahli Quran tapi dia sendiri tidak ahli ibadah, sholatnya bolong-bolong? Mau nggak Quran nemenin? Gak akan mau. Gak akan mau. Ingat tak? Yang mengganggu kamu, yang merusak kamu adalah orang-orang dan teknologi-teknologi yang tidak pernah peduli dengan akhirat kamu lah. Yang tidak pernah peduli bagaimana kabar kamu di liang lahat. Gak pernah. Allah sudah menggampar kita. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man. Ketika nyawa sudah sampai ke rongga, wa qila man. Rob, siapa yang dapat menyembuhkan? Teman kamu yang selama ini ganggu kamu murojaah. Main yuk, usreng yuk online. Lihat dia, bukankah dia bakal menjadi musuh terbesar kamu di akhirat? Kamu bakal main salah-salahan sama dia di akhirat. Gara-gara ente bujuk-bujukan supaya main game, aneh hilang dari Quran. Apa kata dia? Apakah dia minta maaf? Wallah gak bakalan. Apa yang dikatakan? Lu mau diajak, ente yang mau diajak sama aneh. Sekarang aneh nyalain ente. Gak ada yang mau disalahin. Bahkan ibu dan ayahmu sendiri gak bakalan mau disalahin. Kamu bakalan jadi diri kamu sendiri dan ngebawa diri kamu sendiri di akhirat kelak. Allah sudah berfirman, kalian akan berpisah dengan ibu bapak kalian. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu. Semua pisah. Ayah dan ibu kalian akan mengatakan, oh memang dulu kamu anak saya, sekarang bukan. Masing-masing urusan. Kamu punya dosa, tanggung. Oh memang kamu dulu istri saya, kamu memang dulu suami saya. Tanggung masing-masing. Jangan sampai menjadi orang yang merugi. Belum lama Pak Abu mampir ke makam kuburan Abah Pak Abu. Dan di situ selang 3 kuburan dari kuburan Abah Abu. Ini kuburan Abah Pak Abu. Dia kuburan di situ tuh. Lagi digali sama petugas. Pak Abdul tanya, Pak, ada galian baru? Oh bukan Pak, ini makam tumpangan. Makam tumpangan tuh jadi, misalkan nih Fulan udah meninggal dari tahun 2 tahun ke belakang. Terus tiba-tiba istrinya meninggal nih, meninggal, sorry. Ya sebenarnya sih mati juga. Meninggal nih. Pengen dikubur situ boleh nggak? Boleh dijadikan satu. Boleh. Paham? Boleh. Dikubur di situ. Syaratnya apa? Caranya gimana? Digali dulu, betul nggak? Kadang ketemu tulangnya. Tulang si suami udah wafat. Kemarin Pak udah foto nak. Tulang bokongnya masih ada dan masih nempel kain kafan, tapi dia tinggal tulang. Tulang lututnya kelihatan. Kepalanya. Bukankah mereka orang itu yang dulu hidup? Hah? Bukankah dia yang waktu itu pegang HP? Bukankah dia waktu itu punya teman, punya sahabat? Hah? Bukankah dia yang waktu itu jogging? Dia waktu itu bisnis? Sekarang jadi apa? Jadi apa? Kemana dagingnya? Bukankah ketika di situ seseorang sudah menjadi orang yang menyesal? Hah? Kemana teman-temannya? Teman-teman main game, teman-teman HP, teman kerjanya. Ada yang nungguin dia sampai saat itu. Tinggal dia sama siapa? Tinggal dia sama Allah. Allah tempat mereka kembali. Allah tempat kita kembali. Lalu bagaimana kita meninggalkan Allah sementara Allah tempat kita kembali? Kamu menuntut ilmu agama di sini, tapi pada kunci pintu. Kemana kalian pengen pergi? Kemana kalian cari guru? Kemana?
daftar di guru baru, belum tentu dia guru baru itu ngajarin agama sespesifik ini. Belum tentu. Di mana kamu dapatkan ilmu yang sekarang kamu pelajari kalau bukan di sini? Di mana? Begitu pula Allah. Allah tempat kembali seluruh hamba. Dan bagaimana ketika kita pulang ke hadapan Allah, ternyata Allah nggak mau sama kita. Allah mengatakan ke Malik, ya Malik, bawa, aku nggak mau ketemu dia, bawa. Gimana? Allah tempat kita kembali, kita minta surga, kita minta ampun sama Allah. Mana Quranku yang selama ini aku baca? Datang Quran. Hah? Apa? Bukankah kamu menjadikan saingan saya dengan HP? Sekarang kamu minta tolong sama saya. Saya nggak sebodoh itu. Silahkan minta tolong sama HP-mu dan teman yang selama ini ngajak push segala macam. Hafalan kalian hilang, banyak yang hilang kan? Kalau nggak hilang, kalau kalian rajin murojaah, datang ke Pak Abdul, saya minta 10 ayat, store, lancar. Bukankah seperti itu yang terjadi kalau kalian selalu murojaah? Bukankah hal itu yang terjadi? Langsung store. Kemana hafalan kalian? Ingat, dia nggak pernah peduli gimana kalian nanti di akhirat, dia nggak peduli. Sementara dia udah menyerap waktu kalian, membuang-buang waktu kalian. Maka ambillah pelajaran dari Quran. Baca, ingat dia, jadikan dia sahabat, karena dia satu-satunya yang menjadi penolong kamu di akhirat dari azab kubur. Gak bisa bertahan, nak. Mayit yang tadi itu gak bisa bertahan, baru foto tulangnya supaya menjadi bahan ajaran, bahan pelajaran buat kalian, biar kalian lihat. Tempelkan ke kamera, ini tulang bokongnya. Lihat, nempel kawan-kawan kan? Hah? Masih nempel kan? Kemana dagingnya? Ini manusia, nak. Ini yang dulu pegang HP. Dia yang dulu pegang HP. Dia menghabiskan waktu buat dan semoga aja dia mayit, ya Allah jamin surga. Dia mayit, itu tulang kepalanya nih, nggak kegali. Tulang kepalanya, ini kepalanya. Kalau dipacu lagi sedikit pecah. Dan ini tulang lutut nih, engsel. Lihat, lihat. Pelajari Quran. Mulai malam ini pulang hafalan. Murojaah kembali, nggak perlu hafal, nggak apa. Murojaah kembali. Jangan pegang HP itu, jangan. Kamu beli penyakit itu namanya. Sama seperti rokok. Kita keluarin duit buat kita beli penyakit untuk diri kita. Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Dalam artian Allah nggak pernah menzalimi kita. Dan Allah telah mengharamkan kita untuk menzalimi diri kita sendiri. Paham sampai sini? Pelajari Quran. Ketiga, sebab Al-Quran yang diturunkan adalah agar keimanan kita bertambah. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin yang sejati adalah yang ketika hatinya bergetar saat mengingat Allah. Mereka yang beriman, yang imannya bertambah saat ayat-ayat Allah dibacakan. Dan mereka hanya berserah diri kepada Allah. Karena Allah tempat kembali. Allah tempat kita pulang.
Contoh dari sini kamu udah selesai belajar pulang, sementara di rumah kamu dikunci, gak boleh masuk. Kemana kamu? Ke rumah teman. Telepon atau teman saya yang selama ini ngajak saya mabar, telepon. Aku mau nginep rumah orang, aduh maaf ya, kata mbak gue gak boleh. Kemana kalian? Kemana? Bukankah satu-satunya tempat ke masjid Allah lagi kan? Masjid ya, salat terbuka. Itu kan jalan alternatif. Kalian bisa tidur di kafe yang gak kedinginan, atau kalian kegerahan nyalain kipasnya. Allah, jangan lupain Allah. Allah juga punya ayat. Allah juga pernah berfirman, ketika mereka melupakan Allah, maka Allah pun lupa terhadap mereka. Yang sengaja melupakan siapa? Manusia. Melupakan sama lupakan. Kira-kira yang sengaja melupakan atau lupakan? Lupakan. Kita yang meninggalkan Allah, makanya Allah meninggalkan kita juga. Dari itu bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan apapun, bertakwalah kepada Allah dengan apapun benda yang kalian sentuh. Ingat nak, yang kamu pegang kotak berisikan LCD dan segala macam lainnya, atau bisa disebut dengan HP, ini adalah sampah. Ya, manfaatkan dia untuk kebaikan, karena kita beli dia dengan keringat. Jangan sampai yang kita beli pakai keringat kita, pakai kerja ayah dan ibu kita, atau uang tabungan kalian yang kalian tahan lapar buat nabung untuk beli HP, ternyata itu menjadi sebab kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan nunggu kamu menjadi bokong yang tinggal sisa. Jangan menunggu kamu menjadi tengkorak yang ini pecah. Jangan menunggu kamu udah dikubur kelihatan lututnya. Ingat, ini orang namanya pernah disebut di masjid berdampingan dengan ayat Allah surat Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan suatu saat namamu bakalan disebut di masjid. Tahu kalian kapan dicabut nama kalian? Tidak yang bisa menjamin kamu buka pintu masih selamat kan? Tidak yang bisa menjamin. Tidak yang bisa menjamin kamu besok bangun. Tidak yang bisa menjamin. Karena hakikatnya ketika manusia tidur, nyawanya Allah tarik di ambang-ambang. Ketika Allah tidak izinkan malaikat untuk memulangkan nyawanya ke dalam jasadnya, mati. Dah. Maka sebelum tidur, muhasabah diri kamu sebagaimana para nabi dan para sahabat selalu muhasabah diri, agar khawatir besoknya tidak kembali nyawanya, dia sudah bersih. Minta ampun sama Allah. Salat sunnah 2 rakaat, sunnah mutlak, sunnah bebas 2 rakaat. Atau bangun tengah malam tahajud, minta ampun sama Allah, berdua kamu sama Allah di situ. Paham sampai sini? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.